Presenting nggak? PowerPoint saya masih kelihatan? Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Ya, jadi kita hari ini akan menyelesaikan yang translasi ya, gerak translasi. Ini hanya mengulang apa yang kalian sudah harusnya tahu adalah teori kuantum ya untuk translasi gitu ya. Jadi ada yang quantize gitu, tunneling, zero point, itu yang akan kita pelajari hari ini. Untuk apa perlunya belajar dari gerak translasi ini adalah nanti waktu kita mendiskusikan pergerakan atom ataupun pergerakan molekul ya. Jadi seperti apa? Mari kita lihat lagi di kuliah hari ini kita akan mempelajari tiga, ini hanya lanjutan dari yang kemarin, confined motion, jadi gerakan yang terbatas dalam satu dimensi seperti yang kalian sudah kerjakan, terus gerakan terbatas dalam 2 dan 3 dimensi. Di sini disebut more dimension, tapi yang kita pelajari adalah sampai 3 dimensi. Kemudian ada tunneling ya. Jadi ini hanya mengulang dari yang kemarin, kalau tidak salah ini pertanyaan kita kan ya. Ini dari mana, bagaimana cara menurunkan ini gitu. Nah, kita refresh lagi. Ini adalah yang disebut dengan apa ini? Masih ingat? Apa ini yang gambar ini? Siapa bisa jawab? Vigo masih ada? Atau siapa aja? Batas dulu. Batas. Oke, jadi ini yang akan istilahnya di buku kalian mungkin disebut sebagai partikel dalam kotak ya, di mana gerakan molekul itu dibatasi pada jarak 0 hingga L ya, dengan lokasi 0 hingga L. Nah, bagaimana cara menurunkan ini? Kemarin di sini jadi begini, kurang lebih begini ceritanya. Bagaimana cara mendapatkannya untuk yang ini gitu ya, kan tanyaannya seperti ini ya. Nah, kita lihat. Jadi ingat, refresh lagi, kita lihat kita perlu memulai dari solusi umum, selalu dari solusi umum. Ya, jadi kalau nanti ketemu soal itu tentang memecahkan persamaan gelombang, kalian harus selalu memulai dari solusi umum. Kemudian lihat nanti batas-batasnya, boundary-nya seperti apa. Nah, saya tuliskan di sini, di mana psi x sama dengan A, pangkat IKX plus BI pangkat minus IKX ya. Nah, ini solusinya terus psi KX kita terjemahkan sebagai yang pelajaran sebelumnya, C sin KX plus D cos KX. Nah, kalau ini kita terapkan ke batas-batas yang diberikan, di mana psi K pada saat kan sama 0 itu adalah 0, dan pada saat L sama dengan 0, kita lihat, nah, pada saat X sama dengan 0, psi K itu sama dengan 0. Ya, psi K 0, maksudnya, psi K 0 sama C sin. Ya, jadi tinggal kalian masukin aja nilai K-nya, jadi nilai 0 plus D cos 0 sama dengan D. Kenapa? Karena sinus 0, ya, sinus 0 itu sama dengan 0, dan cos 0 itu sama dengan 1. Makanya kalau saya masukkan ke sini, berarti C sin 0, C dikali 0, itu sama dengan 0, D cos 0, di mana cos 0 itu adalah 1, akan didapat D, sehingga psi K itu menjadi D. Nah, apa boundary condition-nya, batasan kondisinya? Dikatakan psi K pada saat 0 itu sama dengan 0, sehingga otomatis D itu akan sama dengan 0. Nah, terus kedua, katanya nih, psi K pada saat L itu harus sama dengan 0. Nah, kita lihat lagi, psi K L sama dengan, kita masukkan C sin, karena di sini kita masukkan K, jadi C sin KL. Ya kan, ini hanya masalah memasukkan angka-angka kepersamaan. Ya. Kita lihat lagi, terus kenapa boundary condition-nya ini harus sama dengan 0. Karena itu sin KL itu harus sama dengan 0. Nah, jadi untuk yang jawaban kalian minggu lalu, coba nanti ini kalian perhatikan. Saya buat di situ, ini adalah step-stepnya ya. Jadi untuk memantau, mungkin ada yang saya lihat sih udah dijawab sih, cuman coba diperhatikan step-stepnya. Jadi yang pertama,
Jadi pun nanti kalau ujian atau kapanpun di masa depan gitu, kalau ketemu soal kuantum, itu stepnya seperti ini. Ya, jadi mulai dulu dari persamaan umum, masukkan nilai-nilai batasannya, kemudian satu demi satu dimasukkan, ya. Terus di sini dapat, ya. Terus yang kedua, jangan lupa normalisasi fungsi gelombang. Ya, setelah didapat apa? Nah, untuk menormalisasi fungsi gelombang, ya, dituliskan sebagai n sin np Vx per L. Nah, apa yang dinormalisasi? Maksud normalisasi adalah apa? Integral dari pangkat 2 persamaan tersebut itu harus sama dengan 1. Jadi integral of the square. Dari pangkat 2 square itu ya. Jadi fungsi gelombang itu harus sama dengan 1. Ya. Jadi ini ya harus sama dengan 1 katanya. Nah, kalau ini diterjemahkan tadi kan ini persamaannya ya, terus ini persamaannya, terus dikuadratkan, maka didapatlah n kuadrat ya, sin, jadi n kuadrat itu karena konstanta dikeluarkan dari integral ya, terus dapatlah sin kuadrat yang ini adalah sudutnya ya, dx ya, jadi hanya dimasukkan ke sini sehingga didapatlah n kuadrat dikalikan L per 2 itu harus sama dengan 1. Nanti kalian lihat lagi pelajaran normalisasi di sebelum MIT. Sudah dipelajari kan dengan Bu Intan? Saya lihat di bahannya sudah kan? Iya, Bu. Sudah. Oke ya, nanti ini tinggal latihan saja, berarti bisa ya. Ini saya hanya membantu kalian menjawab yang kemarin, ya. Jadi ini adalah cara-caranya. Nanti apa akhir dari yang kita inginkan adalah hingga di sini kita mau mendapat lagi step ketiga, ya, langkah ketiga, identifikasi energinya. Jadi kalau kita diberikan persamaan kuantum, pada akhirnya apa yang kita hitung adalah energinya. Jadi E pada saat K ya seberapa gitu. Nah, ini nanti kalian lihat lagi ya. Jadi K diganti dengan N